Halo engineers, kita akan membuat project lagi. Project yang kali ini kita akan buat adalah project to-do list. Jadi kita bisa langsung saja. Menggunakan terminal Laragon, kita akan buat sebuah project baru dengan perintah composer create project Laravel. Nama project kita adanya list saya. Seperti biasa, tinggal ditunggu saja hingga penginstalan Laravel kita selesai. Nah, Laravel kita sudah terinstall pada lokal directory kita. Selanjutnya, kita akan menuju ke directory tersebut dengan perintah cd spasi nama folder project kita, yaitu list saya. Nah, karena kita akan menggunakan database, maka kita akan membuat database dulu dengan menggunakan perintah cli. Anda juga bisa membuat database menggunakan cara lain seperti php myadmin, atau jika Anda ingin menggunakan menu pada MariaDB, di sini ada juga membuat ke database. Tentu saja, akun Anda harus dalam keadaan start. Baik, langsung kita lanjutkan. Kali ini kita akan menggunakan CLI saja. MySQL new root minpay. Lalu buat sebuah database dengan perintah create database. Nama database yang akan kita buat adalah list saya. Database sudah ada. Jika Anda menemukan informasi seperti ini, artinya database dengan nama list saya sudah ada. Untuk memastikannya, Anda bisa menekan mengetik show databases. List saya sudah ada. Karena database sudah ada, kita bisa exit. Kita akan lanjutkan menginstal Laravel UI dulu ya. Jadi menggunakan perintah composer require Laravel UI. Penginstalan Laravel UI kita akan gunakan sebagai gerbang autentifikasi agar ada tombol login dan register. Laravel UI sudah terinstall. Kita bisa langsung saja dengan melanjutkan menambah fungsi loginnya dulu ya, menggunakan perintah php artisan UI auth. Maka scaffolding sudah akan dibuat. Kita coba dulu lihat hasilnya seperti apa dengan mengakses browser kita. Namun sebelum itu, seperti yang Anda sudah biasa lakukan, ketik dulu php artisan serve. Setelah itu baru Anda akses 127.0.0.4000. Tombol login dan register sudah tampil. Namun seperti biasa, file manifestnya memunculkan error. Anda sudah tahu seperti apa harus dilakukan? Silakan ke Google, ketik W3 School Bootstrap. Sini Anda temukan get started dan cari CDN Bootstrap. Kita copy dulu. Setelah itu, kita akan buka Visual Studio kita. Dan langsung saja open folder project list saya tadi. Select folder. Nah, Visual Studio Code sudah menampilkan tampilan project Anda.
Kita hanya akan menambahkan beberapa fungsi seperti biasa di resources, reviews, pada layouts, di app blade. Kita akan mengganti file ini dengan cdn bootstrap yang sudah kita copy sebelumnya. Kita save. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Maka tampilannya sudah lebih baik. Masih pada Visual Studio Code, kita akan mengedit env file. Di sini yang akan kita sesuaikan dengan nama database kita. Nama database kita yang kita sudah buat sebelumnya adalah list saya. Save. Cukup segitu saja untuk env. Lalu kita akan memperkenalkan diri dengan sebuah vendor yang mungkin membantu kita membuat tampilan jauh lebih menarik. Silakan di Google, lalu ketik Laravel Suite Alert. Anda akan menemukan sebuah GitHub pages Laravel Suite Alert by Rashid Ali. Nah, kita akan membuat semacam notifikasi atau jendela yang memberitahu bahwa kita sudah berhasil menyimpan data atau mengubah data. Baik, seperti saja. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Di sebelah kiri ada tulisan installation. Di sini ada cara-cara untuk melakukan instalasi. Kita akan ikuti. To get started, ini kita copy dulu. Copy. Lalu pada terminal, ini kita tutup dulu. Ctrl C. Lalu kita pastekan perintah yang barusan di copy, yaitu perintah ini. Composer require real Rashid Suite Alert. Lalu di enter saja. Nah, selesai. Tidak terlalu lama. Sekarang kalau sudah diinstal, di sini untuk opsional saja, tidak perlu kita lakukan sampai selesai, dan cukup ini saja. Sekarang bagaimana untuk konfigurasinya? Konfigurasinya kita masih menambahkan kode ini di dalam layout master kita. Maka kita copy dulu. Lalu pada Visual Studio Code, pada resources, views, layout, applet akan kita pastekan di sini. Anda bisa meletakkannya di bagian atas di sini setelah body, atau bisa juga letakkan di sebelum body. Kita akan letakkan di sebelum body saja. Seperti ini, include Suite Alert. Kalau sudah, kita baca lagi, kita hanya perlu melakukan PHP Artisan Suite Alert Publish. Maka kita akan copy. Lalu pada terminal, kita pastekan dan jalankan. Selesai. Nah, untuk melanjutkannya, kita akan melakukan register dulu. Ups. Apa yang terjadi? Dikarenakan kita belum melakukan PHP Artisan Serve. Ya, serve sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, kita coba sekali lagi melakukan register. Ini pasti akan ada error ya. Nah, saat melakukan register, pasti akan terjadi error. Kenapa? Karena base table-nya belum dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Kita harus melakukan migrasi dulu. Untuk melakukannya, silakan ditutup dulu serve-nya. Ketik php artisan migrate.
enter. Prosesnya sudah dimulai, sudah selesai. Sekarang kita serve lagi. Lalu coba deh, kita akan coba untuk melakukan register kembali. Nah, berhasil. Register sudah berhasil kita lakukan. Setelah itu, kita akan membuat tempat table pada database untuk menyimpan data-data to-do list kita. Oleh karena itu, silakan ke terminal kembali, batalkan dulu serve-nya, ketikkan php artisan make. Kita akan buat sebuah model yang nama modelnya adalah list, bukan list tapi daftar atau mungkin kegiatan harian. Kegiatan saja lah ya, kegiatan lalu di strip M. Strip M seperti biasa akan membuat sebuah migration filenya. Baik, sudah selesai, kita akan serve lagi. Setelah itu, kita kembali ke Visual Studio Code. Akan ada sebuah file baru pada database, migration, create kegiatan table. Nah, di sini kita akan buat daftar kegiatan kita dalam bentuk tabel yang nantinya akan menyimpan data-data kegiatan. Variable table, string, kita kasih nama kegiatan, hari dulu, hari, ya hari, lalu variable table lagi, satu string, kegiatan ini akan kita isikan kegiatan-kegiatannya apa saja, dan terakhir table, string juga, ini akan kita isi dengan status itu nanti isinya adalah selesai, proses, dan sebagainya. Baik, sudah selesai. Cukup seperti ini saja, tidak perlu banyak. Anda silakan modifikasi jika perlukan. Jika sudah, kembali lagi ke terminal. Servernya kita stop dulu. Ctrl C. Lalu kita migrasi sekali lagi dengan perintah php artisan migrate. Kegiatan akan terkirim ke dalam database kita. Serve lagi. Nah, kita sekarang buat user interface-nya dulu. Tampilannya. Kita akan buat sebuah tombol dan bawahnya kita akan buat table. Ini karena tidak diperlukan lagi, silakan di close. App Blade juga kita tidak perlu lakukan close. Kita akan memodifikasi home kita. Home di sini. Nah, karena itu kita akan buat dulu. Ini untuk tombol. Satunya lagi ini tabel. Kenapa saya menulis ini? Ini hanya untuk menentukan di mana saya akan letakkan tombolnya. Tombol, kasih BR dulu. Jadi ini untuk tombol, ini untuk table. Gitu ya. Nah, kita akan menggunakan modal dari Bootstrap. Modal. Anda sudah pernah pakai modal pada project sebelumnya, jadi rasanya tidak terlalu rumit lagi untuk menggunakan Bootstrap modal. Kita akan gunakan yang versi yang pertama. Ini di copy saja. Lalu akan dipastikan menggantikan ini untuk tombol. Save. Baik, udah. Sekarang coba lihat hasilnya. Ya, benar. Sekarang tabelnya. Tabel ini akan kita kasih BR lagi biar jaraknya cukup jauh. Lalu kita akan buat tabel. Table. Lalu menggunakan kelas table. Kita gunakan border, lalu table stripped. Over. Ya benar, ini aja cukup. Lalu tambahkan lagi tr. Di dalam tr kita buat td
Jadi yang pertama kita tulis dengan hari. TD kedua kita akan kasih dengan kegiatan kita. Dan TD berikutnya status. Save. Sekarang lihat hasilnya. Ya, ini yang kita inginkan, isinya nanti akan keluar di sini. Lalu, open modal tulisannya akan kita ganti. Open modal diganti dengan tambahkan kegiatan. Save. Refresh, tambahkan kegiatan. Saat diklik, nah di sini akan kita buat formulir untuk memasukkan informasi seperti hari dan kegiatan seperti itu ya, dan statusnya juga. Baik, kita langsung ganti saja. Pertama, modal heading di sini kita ganti dengan kegiatan kamu. Kegiatan kamu. Lalu modal body kita masukkan form seperti itu ya. Lalu kita kasih form group div class form group ya, seperti ini. Lalu ditambahkan lagi label, kasih namanya hari. Lalu di dalamnya kita gunakan select class form control dengan name-nya adalah hari. Setelah itu di dalam select kita tambahkan option. Option pertama adalah hari dulu ya. Option value yang pertama Senin. Senin seperti itu. Nah, karena ada 7 hari, kita akan buat sampai 7 hari. Baik, Senin sudah. Selasa berganti dengan Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, terakhir Minggu. Save. Sekarang kita coba lihat hasilnya seperti apa. Ya, hari Senin, Selasa, Rabu, dan terusnya. Baik, Senin sudah. Kita akan buat satu lagi ini formulirnya. Namun kali ini adalah kegiatan. Nah, tidak menggunakan select, tapi menggunakan text area. Yang menggunakan class, form control, dan menggunakan name, namanya kegiatan. Baik, seperti itu. Satu lagi kita akan buat label status. Status. Kita akan menggunakan select. Ini saja kita gunakan. Copy. Agar tidak capek ngetik ya. Lalu name-nya kita ganti dengan status. Isinya pertama belum mulai. Lalu proses, dan satunya lagi adalah selesai. Baik, sisanya tidak dipakai. Jangan lupa buat satu lagi tombol button tanpa menggunakan label ya, tanpa menggunakan select, tapi kita menggunakan input tipe submit dengan value-nya simpan. Nice, kita coba refresh, lihat hasilnya seperti ini.
Ups, kenapa belum berubah warna? Karena kita belum menggunakan kelas btn primary misalnya. Anda boleh ganti yang lain. Nah, seperti ini. Tombol close boleh dibuang karena tidak kita perlukan. Save. Oke, lihat hasilnya. Ya, seperti ini. Oke ya, kita sudah buat. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita akan singgah dulu ke dalam file yang namanya adalah home controller. Ini dia, home controller yang berada di app HTTP controller. Kita akan buat metode simpan public function simpan. Lalu kita di dalam public method simpan kita membutuhkan request dan variabel request. Ingat, jika Anda sudah mengetik ini, pastikan di atas juga terdapat use limited HTTP request. Jika tidak ada, silakan diketik. Kalau sudah, kita akan lanjutkan lagi ke variabel simpan. Sama dengan kita akan menggunakan model yang sudah kita buat di awal tadi, yaitu kegiatan. Untuk menambahkannya dalam sini, Anda hanya perlu mengetik nama modelnya, yaitu kegiatan. Namun, diketik saja tidak berarti bisa dipakai selesai. Anda harus menambahkannya juga di atas ini. Tulis use app models kegiatan. Itu harus. Jika tidak ada, maka apapun model yang dipakai sini tidak akan dikenal. Itu ya. Nah, kita lanjutkan. Kegiatan, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Tambahkan di depannya new kegiatan. Sambung variabel simpan. Ingat, yang sebelah pertama adalah nama file yang akan ditugaskan menyimpannya. Apa nama filenya? Jika Anda lupa, Anda silakan kembali lagi ke folder database, bagian migration. Pada bagian kegiatan, Anda akan menemukan ini. Hari, kegiatan, dan status. Yuk, tunjukkan lagi. Home, maka kita akan menyimpan hari sama dengan variabel request hari. Hari yang ini didapatkan dari sini, yaitu select class from control name hari. File atau formulir form yang memiliki name hari. Setelah itu ada kegiatan dan status. Kita langsung saja. Variabel simpan kegiatan sama dengan variabel request kegiatan. Variabel simpan lagi status sama dengan variabel request status. Terakhir, variabel simpan save. Nah, seperti ini saja sudah cukup. Tapi ingat, kita akan menambahkan sesuatu lagi di bawah sini. Jadi jangan Anda tutup dulu file home controller. Kita lanjutkan dengan membuka web PHP yang berada pada folder routes web PHP. Tambahkan route, atau lebih cepatnya Anda copy saja yang di atas, lalu pastekan di bawah. Ini diganti saja dengan simpan. Indeksnya diganti dengan simpan. Name-nya juga diganti dengan simpan. Jangan lupa get-nya diganti dengan post. Seperti itu. Kalau sudah, kembali ke dalam homelet, kita akan modifikasi bagian form. Tambahkan method post, lalu action,
yaitu root simpan. Dan jangan lupa tambahkan di bawah form HSLF. Save. Baik, seharusnya ini sudah berhasil disimpan. Kita coba dulu apakah terjadi error atau tidak. Tambahkan kegiatan. Misalnya kegiatannya upacara bendera. Senin, lalu belum dimulai. Ya, simpan. Nah, jika bersih artinya tidak terjadi error ya. Bisa kembali kita back. Lalu kita akan menampilkan daftar isian yang sudah berhasil masuk ke dalam database kita. Singgah dulu ke home. Pada bagian index, tambahkan with variabel data, datas, sama dengan variabel sama dengan nama model kita yaitu kegiatan. Ketik 2 all. Ya, seperti ini saja sudah cukup. Ingat variabel yang kita pakai adalah namanya datas. Maka pada homeblade, tabel tersebut akan kita tampilkan data tersebut. Di bawah tr, tambahkan h for each. For each seperti ini, lalu variabel datas as variabel data. Tinggal Anda copy saja tr yang sudah kita buat di atasnya. Save. Hari akan kita ganti dengan variabel data hari. Kegiatan juga diganti dengan variabel data kegiatan. Dan terakhir variabel status data diganti dengan status. Save. Maka tampil. Sekali lagi kita coba menambahkan kegiatan hari Selasa pelajaran baru. Lalu ini bisa kita ganti dengan proses simpan. Yap, kosong, tidak terjadi error. Kalau kita refresh di halaman sebelumnya, maka tampil. Nah, tadi kita saat menyimpan tampilannya hanya menampilkan putih, tidak ada notifikasi apapun yang tampil. Oleh karena itu, kita akan membuat notifikasi dan tampil halaman ini. Maka kita akan singgah ke suite alert tadi yang tadi kita jalan-jalan sebentar di sini bagian configuration. Sekarang kita pilih ke bagian usage-nya. Pertama, import dulu facade first-nya. Maka ini kita copy atau klik di sini. Pastekannya di mana? Pastekan pada home controller. Pada bagian setelah request. Di sini boleh. Seperti ini. Nah, setelah itu ini controller method kita bisa pakai beberapa model yang di sini. Kita akan coba dulu yang alert ini. Copy. Lalu kita pastekan setelah method save-nya. Method simpan setelah bagian save. Seperti itu, lalu tambahkan return redirect, tambahkan back saja, titik koma, save. Sekarang kalau sudah seperti ini kita coba saja tambahkan kegiatan Senin lagi atau hari Rabu kerja bakti. Anggap saja proses simpan, sukses message, tampil ya. Nah, seperti itu. Kita tinggal mengganti isinya saja. Sukses, lalu berhasil, kita ganti dengan berhasil menyimpan data. Simple, like that, cukup. Kita coba sekali lagi, tambahkan kegiatan di hari mungkin Jumat. Kegiatannya adalah keagamaan. Lalu statusnya mungkin proses, simpan. Sukses, berhasil menyimpan data. Masuk ya.
Sekarang kita akan buat tombol di sini, 3 buah tombol yang kita bisa ganti-ganti jika proses statusnya itu bisa kita ganti secara langsung. Maka kita akan menyediakan 3 buah tombol di sini. Namun tombol tersebut akan menyala ketika jika di sini tulisannya proses, maka tombol proses menyala, tombol belum mulai tidak, tombol selesainya juga tidak menyala. Seperti itu ya. Maka kita butuhkan 3 buah tombol. Pada Homelet di daerah sini kita akan luaskan dulu biar nggak terlalu padat. Nah, seperti ini. Kita akan menggunakan perintah if. If variabel data status sama dengan belum dimulai, seperti itu ya. Lalu kita tutup dulu biar tidak lupa. Nah, seperti ini. Kita tambahkan button href btn primary, lalu tutup dengan belum mulai, seperti ini. Tambahkan else seperti ini ya. Ini kita cukup copy saja, lalu pastekan di bawahnya. Oh, maaf ya, bukan href tapi kelas. Nah, seperti itu. Nah, yang else kita kasih dia dengan outline. Kita ganti btn primarinya mengganti btn outline primary. Seperti ini. Save. Nah, seperti ini dia kalau berhasil. Jadi ketika yang statusnya adalah proses, belum mulainya belum bisa ditekan. Belum tidak menyala gitu ya. Jadi kita tambahkan lagi untuk tombol-tombol lain. Gampang sekali, Anda hanya perlu copy paste. Copy, paste, dan ganti saja. Belum mulai ini ganti dengan tiga tulisan ini, kita langsung ganti saja dengan proses. Lalu buat satu lagi. Ini kita ganti dengan selesai. Save. Jika ada refresh, nah seperti ini. Terus ya. Nah, ini tidak perlu lagi kita pakai. Maka yang status ini kita boleh hapus. Save. Nah, hampir jadi. Hampir selesai. Sekarang kita hanya akan membuat saat tombol ini tekan, maka berubah pula status dari yang dipilih ini. Bagaimana cara melakukannya? Ayo kita mulai kembali. Sebelumnya, kenapa kita menggunakan A ketimbang BT atau button? Karena akan kita gunakan sebagai anchor-nya yang kita gunakan untuk mengubah item-item tersebut. Untuk itu, ayo kita mulai dengan membuat sebuah metode lagi. Public function. Nama functionnya adalah ubah status. Ya, ubah status seperti itu. Lalu kita memerlukan 2 buah parameter. Pertama, ID kegiatan, dan lalu satunya lagi status. ID kegiatan adalah siapa yang akan kita ubah, Senin, Selasa, Rabu, atau Jumat, dan yang status adalah kita akan ubah jadi apa, gitu ya. Jadi gini saja sudah cukup. Lanjutkan lagi. Variabel ubah data sama dengan kegiatan find variabel ID kegiatan titik koma, lalu variabel ubah data lagi kita akan ganti status
statusnya. Kita akan ganti status menjadi variabel status. Koma, lalu kita save. Jangan lupa kita akan tambahkan alert. Ini kopikan saja biar cepat. Paste, berhasil mengubah data. Save. Ingat di sini ada dua buah parameter ya. Ini saya masih sudah oke. Lalu kita akan ke web lagi, web PHP. Kita akan membuat sebuah rute baru. Paste. Kita gunakan get. Ini bukan simpan tapi ubah. Garis miring, kurung kurabal, sepasang. Kasih lagi dua buah. Ini kita akan isi dengan ID kegiatan. Dan yang ini akan kita isi dengan status. Jangan lupa simpan tak ganti dengan ubah. Ubah apa tadi? Ubah status, S-nya gede. Ubah status. Ini juga ubah status. Save. Jika sudah ditulis, balik lagi ke home blade. Kita akan nambahkan href di sini. Href dalam tanda kurung kurabal sepasang dua kali ya. Lalu buka kurung seperti ini. Kasihkan namanya ubah status. Ingat S yang gede. Lalu setelah petik tunggal di ujung nih, tambahkan koma, kasih kurung siku 2 sepasang maksudnya. Kalau tulis pertama ID kegiatan, kasih tanda panah seperti ini, lalu kasih dengan seperti ini. Kasih dengan variabel data ID, koma, tambahkan lagi status, kasih tanda panah, kasih tanda petik, belum mulai. Ini. Paste, save. Nah, cukup panjang ya. Ya, tapi memang begitu. Gak panjang ya, nggak apa-apa. Kita akan copy lagi. Yang tadi kita ketik ya. Copy. Lalu kita pastekan di seluruh href, tinggal kita ganti isinya saja. Yang untuk belum mulai sama untuk semua belum mulai. Untuk proses kita juga ganti dengan proses ya di sininya. Proses ini kita ganti lagi, copy, paste. Lalu di bawahnya ini untuk selesai, maka kita ganti prosesnya, ganti dengan selesai. Ini di copy, lalu pastekan di sini selesai. Prosesnya ganti dengan selesai. Berarti yang pertama itu belum mulai, yang kedua proses, yang ketiga selesai. Save. Sekarang kita coba refresh. Kita coba ganti proses. Berhasil mengubah. Ada yang salah sepertinya. Proses. Tadi ada kesalahannya. Kesalahannya cukup lupa, yaitu ingat di sini prosesnya P-nya gede. Sedangkan sini kita P-nya kecil. Ini yang membuat salah. Sama juga dengan selesai. S itunya harus gede juga. Ya, seperti ini. Kalau begitu, iya berhasil. Iya berhasil. Oke, berhasil. Gimana kalau kita dari belum mulai kita ketikkan selesai? Ya. That's it. Selesai. Silakan Anda modifikasi saja, ada yang diperlukan, mungkin tambahkan tombol untuk hapus atau tombol edit kegiatannya ya. Rasanya cukup, terima kasih. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.